Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Nur Alfian Faira. Nah, pada kesempatan kali ini ingin membahas mengenai salah satu kasus hukum pidana ekonomi, yaitu kasus penipuan modal usaha. Nah, dalam kesempatan kali ini juga kita akan berfokus pada salah satu kasus yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu kasus perkara nomor 818/2022/PN JKTSL yang merupakan kasus pidana penipuan modal usaha pada CV Permatasari. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu nih, pada awalnya kasus ini tuh berawal dari korban yang bernama Dini telah mengenal terdakwa Intan itu selama kurang lebih 10 tahun, sehingga sudah ada rasa percaya kepada terdakwa. Nah, selama mereka saling mengenal juga, terdakwa sering memberitahukan mengenai usaha ekspor impor yang dijalankan oleh keluarganya. Nah, dari situlah dimulainya kasus ini, yang mana karena terdakwa itu sering memberitahukan mengenai usaha yang dijalankan oleh keluarganya, sehingga korban ini tertarik untuk menanamkan modal usaha di CV Permatasari yang pada awalnya itu dijanjikan keuntungan sebesar 4-5% dari setiap uang yang diinvestasikan oleh korban ke CV Permatasari. Nah, oleh karena itu nih, karena ada iming-iming keuntungan yang cukup besar, maka kemudian korban mengirimkan beberapa kali uang kepada terdakwa. Yang pertama yaitu pada tanggal 4 Oktober tahun 2018, yang mana korban ini mengirimkan uang sebesar 2.016.000.000 kepada terdakwa. Nah, yang kedua yaitu pada tanggal 23 November tahun 2018 sebesar 1 miliar rupiah. Nah, yang ketiga itu pada tanggal 14 Desember tahun 2018 sebesar 500 juta. Keempat yaitu pada tanggal 8 Januari tahun 2019, yang mana di sini korban mengirimkan uang sebesar 500 juta kepada terdakwa. Kelima yaitu pada tanggal 25 Februari tahun 2019, di mana korban mengirimkan uang sebesar 1 miliar rupiah kepada terdakwa. Kemudian atas investasi tersebut, pada awalnya korban ini benar-benar mendapatkan keuntungan yang dijanjikan. Namun setelah beberapa lama, keuntungan tersebut tidak lagi dikirimkan oleh terdakwa kepada korban, yang mana terdakwa ini beralasan bahwa usahanya sedang mengalami permasalahan sehingga belum dapat memberikan keuntungan kembali kepada korban. Beberapa lama kemudian si terdakwa ini akhirnya tidak dapat dihubungi oleh korban, sehingga korban akhirnya membuat laporan ke pihak polisian mengenai kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Nah, berdasarkan kasus tersebut, maka jaksa penuntut umum di sini membuat suatu dakwaan, yaitu dakwaan subsidiar yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa Intan Sari bersama dengan saksi Irfan Maulana, mereka yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepunyaannya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang yang telah dilakukan beberapa perbuatan. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Nah, berdasarkan dakwaan tersebut, maka terdakwa dalam kasus ini kemudian dikenakan dakwaan pasal 378, junto pasal 55 ayat 1 ke 1, dan junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, selain itu pula perlu diketahui bahwa dalam kasus ini juga melibatkan beberapa pihak. Nah, yang pertama yaitu majelis hakim yang diketuai oleh Bapak Abu Hanifah SH selaku hakim ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili kasus ini. Nah, yang kedua yaitu
Melisda selaku korban dalam kasus ini. Yang ketiga yaitu Sandi yang merupakan tangan kanan dari Dini Melisda atau korban yang membantu untuk mengirimkan uang kepada terdakwa. Dan yang keempat yaitu Tri Mulyati. Nah, kasus ini itu diadili pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana sidangnya itu dilaksanakan pada ruang sidang 2 atau ruang sidang Mujono SH. Nah, dalam kasus ini juga ada beberapa bukti yang kemudian dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yang pertama itu 9 lembar printout rekening bank Mandiri dengan nomor 126005511 trip 8888 atas nama Dini Melisda dalam periode bulan September sampai dengan bulan Maret 2018 hingga 2019. Yang kedua yaitu 2 lembar surat somasi tertanggal 26 Juni 2021. Yang ketiga 1 lembar surat somasi terakhir pada tanggal 12 Juli tahun 2021. Keempat itu 1 lembar fotokopi formulir bukti setor tunai Bank Mandiri pada tanggal 14 Desember 2018. Kelima 1 lembar printout bukti setor tunai Bank Mandiri pada tanggal 8 Januari 2019. Untuk mengakhiri penjelasan kasus ini, saya ingin memberikan saran kepada seluruh masyarakat yaitu untuk lebih teliti dan berhati-hati lagi dalam memilih investasi yang ingin dilakukan, baik itu investasi yang dilakukan secara langsung di suatu perusahaan ataupun investasi yang dilakukan secara digital. Nah, kita juga harus mengenali dan memahami terlebih dahulu sistem investasi yang nantinya akan dipilih. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk mengecek terlebih dahulu tempat investasi yang ingin dituju, baik itu perusahaan ataupun suatu platform di digital. Nah, dan terakhir jangan lupa untuk memeriksakan laporan keuangan dari perusahaan ataupun tempat investasi yang ingin kita tuju. Demikian penjelasan dan saran yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.